足はばっけい亡者の戯れ。Halo semuanya, selamat datang di Samet Sam TV Anime Channel. Di sini saya akan membahas video anime yang pastinya seru untuk ditonton dan menghibur untuk kalian semua anime lover. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya agar channel saya bisa berkembang. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Cekidot. Roronoa Zoro adalah salah satu trio monster topi jerami. Sejak time skip, Zoro tampaknya berkembang begitu kuat hingga sampai sekarang dia seperti belum sepenuhnya serius dalam bertarung. Zoro sih punya beberapa jurus pedang yang berbahaya. Apa saja? Ini 10 jurus pedang Roronoa Zoro yang kuat banget. Yang pertama adalah Ashura Bakei, Moja no Tawamure. Ini adalah teknik Kyutoryu yang Zoro kerahkan di Onigashima. Seberapa kuat teknik ini? Kaido, salah satu makhluk tertangguh di dunia One Piece, terluka karenanya. Bukan terluka malah. Menurut Kaido sendiri, serangan Zoro ini akan meninggalkan bekas. Sebelumnya, yang mampu meninggalkan bekas luka di tubuh Kaido adalah Kozuki Oden yang merupakan seorang samurai. Dalam teknik ini, Zoro melapisi pedangnya dengan Haoshoku Haki. Uniknya, ketika dia mengerahkannya lawan Kaido, Zoro bahkan belum menyadari dia menggunakan Haoshoku. Malah Kaido yang jadi korban yang sadar. Yang kedua adalah Eno Santoryu, Ipyaku Sanjo Hiryu Jigoku. Kalau saat Zoro mengerahkan Ashura Bakei, Moja no Tawamure dia belum sadar dia bisa melapisi pedangnya dengan Haoshoku Haki, ini dia sudah sadar. Tebasannya sudah dilapisi Haoshoku dan Busosoku Haki, dilakukan di saat yang tepat. Zoro mampu memotong serangan Omorikaryu Don King, serta menebas sekalian King. Satu sayap King juga terpotong karenanya. Yang ketiga ada Kokoba Madara Gari. Teknik ini dikerahkan Zoro untuk menebas Lucci, Rob Lucci itu petarung kuat. Sebagai awak Enet Zoan, dia sosok yang mampu bangkit lagi meski sudah dihajar oleh Gear 5 Luffy. Luka yang Lucci derita akibat serangan ini terlihat sangat parah, hingga Lucci harus susah payah hanya untuk berdiri kemudian. Kalau saja Jinbe tidak membawa pergi Zoro, serangan selanjutnya Zoro mungkin akan mengakhiri nyawa Lucci. Teknik pedang keempat Zoro ada Santoryu Ogi, Rokudo no Suji. Ogi dapat diartikan sebagai teknik pamungkas. Zoro awalnya hanya pernah memperlihatkan satu Ogi dari teknik 3 pedang yakni Sanzen Sekai. Tapi begitu time skip, dia ternyata punya satu Ogi lagi, Rokudo no Suji. Jurus ini membelah-belah satu tentakel sang gurita raksasa dengan sangat mudah. Kalau tentakel raksasa Surume saja bisa terbelah, gimana kalau Zoro menggunakannya ke manusia? Yang kelima ada Santoryu Ogi, Sansen Sekai. Inilah jurus Zoro yang terasa paling istimewa sebelum time skip. Zoro hanya pernah menggunakannya untuk menyerang Mihawk serta Ors. Meski dia terdesak melawan musuh seperti Kaku, dia memilih menggunakan jurus lain. Walau sudah memiliki versi yang lebih kuat, Zoro masih memilih menggunakan Sanzen Sekai bila menghadapi makhluk ukuran manusia. Ini terlihat dalam pertarungan melawan Pika. Saat Pika keluar, Zoro menggunakan Sanzen Sekai. Teknik keenam Zoro ada Santoryu Aogi, Ichide Sansen Daisen Sekai. Sebelum time skip, jurus Zoro Sanzen Sekai sudah terasa sangat berbahaya. Mihawk sampai sempat bereaksi terkejut melihat Zoro mengerahkan teknik ini. Begitu time skip, Zoro ternyata sudah mengembangkannya lagi jadi Ichide Sanzen Daisen Sekai. Tubuh batu Pika yang sudah seperti bukti besar pun terpotong-potong oleh teknik ini. Meski begitu, Zoro tampaknya menyimpan jurus ini benar-benar untuk melawan musuh yang sangat besar. Saat dia menebas Pika yang keluar dari persembunyian, Zoro memilih menggunakan Sanzen Sekai. Teknik ketujuh Zoro ada Ituryu Lai, Shishi Sonson. Dengan satu pedang pun Zoro berbahaya. Pertama kali Zoro mengerahkan Shishi Sonson,
Zoro bisa menggunakannya untuk menebas tubuh baja Mr. One. Setelah time skip, Zoro mengembangkan sisi Shizonson. Naga besar sekalipun dapat ia potong dengan menggunakan Susui. Sekarang Susui digantikan Enma, saya penasaran apakah senjata itu yang akan jadi andalan Zoro untuk sisi Shizonson. Kalau iya, kekuatan jurus ini bakal semakin mengerikan mengingat betapa brutalnya Enma. 8. Ada teknik Kiki Kyutoryu, Ashura. Kiki Kyutoryu, Ashura adalah teknik aktivasi yang unik. Roronoa Zoro dapat membuat dirinya seperti memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dengan 3 kepala menggigit pedang dan 6 tangan memegang pedang, Zoro menggunakan 9 pedang. Bukan sekedar ilusi, orang benar-benar melihat Zoro dengan 6 lengan dan 3 kepala. Dalam wujud ini, Zoro lalu bisa menggunakan teknik seperti Ashura, Ichibugin dan Ashura, Makyusen. Uniknya, setelah tim escape, Zoro masih menyimpan teknik Ashura. Seluruh teknik Zoro seperti Sanzen Sekai sudah meningkat kekuatannya. Gimana dengan Ashura? Apakah Zoro menyimpan teknik ini untuk musuh yang sangat kuat? Teknik ke-9 Zoro ada 1080 pound Ho. Sebagai seorang ahli pedang, kelemahan Zoro adalah pertarungan jarak jauh. Lalu dia mengatasi itu dengan mengembangkan teknik Pound Ho, yang dapat ia luncurkan dengan 1 pedang, 2 pedang, dan 3 pedang. 1080 Pound Ho bisa membelah tubuh batu raksasa Pika, menandakan kalau Zoro mau, serangan ini bisa menghancurkan kapal dan bahkan bukit batu. Dan teknik terakhir Zoro adalah Rashomon. Dengan Rashomon, Zoro dapat membelah gerbong baja kereta dengan sangat rapi dalam satu tebasan 2 pedang. Mengingat Zoro jarang menggunakan teknik ini, tampaknya Rashomon adalah teknik yang ia simpan hanya untuk menghadapi objek atau monster besar. Yap, itulah uniknya Zoro. Jurus-jurus terkuatnya seperti sengaja ia simpan untuk melawan musuh berukuran besar atau sangat kuat. Mengingat teknik seperti Rashomon, Ichi dan Sanzen Daisen Sekai, serta Rokudo no Suji bisa membelah kereta, batu raksasa, serta tentakel gurita besar, Zoro sepertinya memang tidak ingin menggunakan teknik penghancur ini untuk menangani musuh manusia. Gimana menurut kamu soal 10 jurus pedang Roronoa Zoro yang kuat banget ini?